Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Brilian Akrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Brilian Akrib. NIM 056372882. Saya dari program studi Sistem Informasi UPJJ UT Surabaya. Baik, di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas basis data yang pertama, yaitu tentang IRD atau Entity Relationship Diagram. Jadi tugas yang pertama yaitu kita langsung saja untuk contoh kasus, yaitu sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data dirinya. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Baik, baik, yang pertama kita tentukan dulu tiga entiti utama yang terdapat pada kasus ini, yaitu ada pasien, ada dokter, dan ada bagian administrasi. Baik, selanjutnya kita masuk ke YD. Kita tetapkan dulu tiga, kita taruh seperti ini. Ada tiga. Di atas kita isi administrator ini. Setelah itu di sini kita isi pasien. Lalu di sini kita isi dokter. Baik, kita sudah memiliki tiga entiti utama yang akan kita lanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu menentukan atribut-atribut atau field dari masing-masing entiti beserta kuncinya. Baik, di sini kita bisa lihat ada beberapa key. Yang pertama di bagian administrator bagian atas, kita tambahkan. Di sini memiliki tiga, yaitu atribut pertama yaitu ID admin. Setelah itu yang kedua ada nama admin. Nama admin. Dan yang ketiga ada waktu jaga. Ini waktu jaga. Setelah administrator selesai, kita lanjutkan ke yang pasien. Di sini pasien di dalam soal memiliki 5 atribut. Kita taruh di sini supaya muat. Oke. 1, 2, 3, 5. Oke. Atribut yang pertama yaitu ID pasien. Yang kedua nama pasien. Data diri yang ketiga itu alamat pasien. Yang keempat ada jenis kelamin. Yang kelima ada nomor HP.
seperti ini. Yang dokter ini ada banyak, ada sekitar 7 entitas, 7 atribut maksud saya, mohon maaf. Yang pertama yaitu ID dokter. Yang kedua ada nama dokter. Yang ketiga ada tanggal lahir. Yang keempat ada alamat benar, dokter. Yang kelima ada nomor HP. Yang keenam ada spesialis. Dan yang ketujuh ada waktu kerja. Setelah semua ini kita buat ini dari sini pasien alamat pasien, sesama pasien, nomor pasien, itu saja supaya rapi. Ini nama dokter, tanggal lahir. Bentar, harusnya nggak gini. Kita salah nama. Harus pakai yang ini. Nah, ini. Seperti ini. Oke. Terus selanjutnya kita harus bisa mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entity 3 ini yang ada beserta kunci tamu, yaitu bagaimana mereka bekerja secara urut dan serentak. Terus yang keempat yaitu menentukan derajat relasi di setiap himpunan. Jadi kita tambahkan proses yaitu ini, relationship di tengah-tengah sini antara dokter dan pasien dan
administrator dan administrator dengan dokter. Ini. Setelah itu kita gabungkan dengan tanda ini dulu, kita isi, yaitu pasien ke administrator dengan rincian mendaftar, administrator ke dokter dengan rincian memberikan data. Kita aja supaya bisa dilihat. Oke. Dan dokter ke pasien dengan memeriksa. Baik. Hubungannya itu seperti ini. Kita sudah itu dokter ke meriksa pasien terus pasien daftar administrator memberikan data dokter seperti ini. Kita rapikan saja. Oke, nggak rapi banget. Nah, pasien administrator memberikan data, dokter menerima data, terus ini sini pasien. Setelah selesai seperti ini, dokter dengan pasien dapat dibaca banyak dokter memeriksa pasien. Ada beberapa dokter yang mampu memeriksa pasien. Rapi banget. Nah, bisa jelas. Setelah itu dokter dengan administrator dapat dibaca banyak administrator memberikan data ke dokter. Jadi data ini bisa diberikan ke dokter. Itu dan administrator dengan pasien dapat dibaca satu administrator melayani banyak pasien. Oke. Setelah itu kita harus melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif. Ini yang lebih detail. Ya, jika relasi setiap entiti memiliki nilai banyak M berbanding N, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entiti dan atributnya adalah primary key dari setiap entiti yang terhubung. Maka ada sedikit penyempurnaan, yaitu kita tambah entitinya. Seperti ini. Dan oke, seperti ini. Di sini daftar kita melakukan kita ubah hubungannya. Dan ini juga kita ubah ke sini.
melayani. Intinya ini adalah daftar. Dan di sini yang diminta adalah atributnya ada 3, yaitu ID daftar, ID admin, dan ID pasien. Seperti ini, ID pasien. Kita hubungkan dengan garis biasa. Dan kita gunakan sini. Begitu buka ke daftar, ke melayani. Yang melayani pakai kita ke maaf. Nah ini. Setelah itu, setelah pasien melakukan hal-hal di sini, melakukan daftar, daftarnya ada ID daftar, ID admin, ID pasien, dan administrator melayani. Setelah itu memberikan data. Pindah ke sini. Ganti tipenya. Oke. Di sini ada dokter admin. Nah, sini punya 3 atribut. Oke, lanjut. Setelah itu kita gunakan ini untuk memberikan ini, baru kita tambahkan relationship lagi, yaitu setelah itu kita lanjut. Setelah menyimpan data, berarti hubungannya seperti ini. Kita lakukan dulu. Itu ini. Nah, setelah sampai di sini, kita geser ke pelayanan. Sini kita isi pasien dokter. Kita tambahkan, kita tambahkan relationship di sini. Nah, ini kita kita gunakan ini. Pasien dokter sini mempunyai ada 5 atribut. Kita taruh ke bawah saja supaya mudah.
Nah, di sini ada ID. Oh, jangan. ID. Ada waktu periksa. Setelah waktu periksa ada ID dokter. Setelah ID dokter ada ID pasien. Setelah itu ada resep. Baik, ini hubungannya normal. Ini saja, setelah seperti ini baru kita gunakan buat dari pasien ke ini baru namanya diperiksa. Setelah selesai seperti ini adalah hasil akhir dari final ERD, yaitu entity relationship dari kasus di sebuah rumah sakit yang memiliki banyak dokter. Jadi demikian hasil video untuk memenuhi tugas 1 dari mata kuliah basis data. Jika masih ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon bimbingannya. Setidaknya saya sudah berusaha sebaik mungkin dalam mempelajari hal ini. Dalam materi ERD kali ini, saya Ahmad Brilian Akrifirli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.